Halo, selamat pagi. Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda, dan berikut 3 berita utama pagi ini. Tebing saluran air longsor, akses jalan 2 kecamatan di Kabupaten Magelang tertimbun pohon bambu. Cari keadilan, orang tua bocah Sherly Margareta di Grobogan melapor ke polisi karena putrinya diduga tewas dianiaya. Kami juga akan menyajikan kilas berita kriminal Semarang selama tahun 2021. Kita ke informasi pertama, diterjang hujan disertai angin kencang, tebing setinggi 6 meter longsor di Kabupaten Magelang. Akibatnya, akses jalan 2 kecamatan putus tertimbun rumpun pohon bambu. Tebing tanggul saluran air setinggi 6 meter di Desa Pasangsari, Kecamatan Pasangsari, Kabupaten Magelang longsor pada Selasa sore. Sejumlah rumpun bambu ikut tumbang dan menutup akses jalan 2 kecamatan, Kecamatan Grogol dan Pasangsari. Kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 tidak bisa melintas. Kendaraan dialihkan melalui jalur lain. Untuk sampai saat ini informasi korban jiwa nihil karena kebetulan kejadiannya berada di tepi kampung, jadi tidak ada korban jiwa kepada Longsor terjadi setelah kawasan ini diterjang hujan deras disertai angin kencang. Hujan sangat lebat, lalu pohon bambu itu sama yang punya sebenarnya sudah ingin dipotong, tapi karena ini ada blabar kawat listrik, sudah ada jalan raya besar, nggak berani memotongnya karena Warga bersama relawan dan aparat desa bergotong royong menyingkirkan rumpun bambu agar jalan bisa dilintasi. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Angin kencang juga menyebabkan sebuah tower stasiun radio di Kabupaten Brebes ambruk dan menimpa rumah. Akibat tertimpa tower stasiun radio swasta Gita Lestari, rumah warga di Desa Ketanggungan, Kabupaten Brebes rusak parah. Namun pengelola tower belum memperbaiki rumah warga maupun dampak pada fasilitas publik. Tower ambruk setelah desa diterjang angin kencang. Kamar depan, jadi sampai ke dalam itu bocor. Terus dari pihak radio udah ada komunikasi, Bu? Sudah ada komunikasi, katanya mau itu dilepas dulu itu apa? Antenanya ya? Iya, nunggu teknisi lepas di towernya. Pihak kepolisian telah mempertemukan pemilik rumah dengan pengelola tower. Robohnya tower radio Gita Lestari Ketanggungan. Namun demikian tidak ada korban jiwa, hanya kerugian material. Sementara 7 rumah di Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang rusak parah akibat diterjang angin kencang. Rata-rata atap rumah dari asbes beterbangan. Warga bergotong royong membersihkan bekas kerusakan dan memperbaiki rumah yang rusak. Sebelum hujan ya Mas, sebelum hujan ada angin besar dari sebelah timur. Terus angin itu terus ke sini, terus masuk. Nah itu terus masuk, terus setelah masuk terus gendangnya itu jatuh. Mengangkat rusak. gendang ya? Iya. 3 kepala keluarga harus mengungsi ke rumah kerabat karena rumah mereka tidak layak untuk ditempati lagi. Sugihartono dan Yulianto melaporkan dari Kabupaten Brebes dan Semarang. Beralih ke informasi lain, harga berbagai kebutuhan pokok di Kabupaten Semarang terus melambung. Para pedagang mengeluh karena penjualan sembako menurun. Lebih dari sepekan harga sembako di Pasar Kembang Sari, Kabupaten Semarang terus meroket. Harga minyak goreng kemasan kini menjadi Rp20.000. Minyak goreng curah dari Rp11.000 menjadi Rp17.000 per liter.
Telur ayam dari Rp16.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Daging ayam potong naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan beras, gula pasir, dan gandum rata-rata naik antara Rp500 hingga Rp1.000. Kenaikan harga sembako berdampak pada penjualan pedagang yang menurun hingga 25%. Ya sepi lah, kurang pembeli lah. Sejak kapan itu mulai berkurangnya? Ya ini minggu-minggu ini naik semua kan sepi. Ya, ini Natal nggak ada orang belanja belas, nggak ada orang Natalan. Berkurang drastis ya? Ya. Kalau tahun baru Bu kemungkinan Bu? Ya nggak tahu, belum itu. Biasanya naik. Ya biasanya ya, tapi sebentar nanti setelah tahun baru, sehabis tahun baru itu turun. Kenaikan ini juga dikeluhkan para pembeli sehingga menambah pengeluaran hingga 50%. Harganya ya standar-standar karena yang dijangkau itu kan tidak hanya kalangan atas ya Mas. Yang bawah itu kan sangat memprihatinkan saat ini. Benar. Kalau saya keluar. Sementara dampak kenaikan harga cabai memukul pedagang cabai dan makanan di Kabupaten Boyolali. Saat ini harga cabai rawit merah mencapai Rp100.000 per kilogram. Para pedagang tidak bisa menjual banyak cabai karena pembeli yang rata-rata pedagang makanan mengurangi pembelian cabai. Nggak ngambil lagi dulu lah. Kasihan juga pembelinya kan juga daya belinya juga berkurang. Biasanya pembeli beli berapa kalau normalnya? Kalau normal itu warung setiap hari ada yang ambil 10 kilo, 5 kilo, 1 kilo gitu ya. Ini paling cuma belinya ya seperempat, setengah kilo. Kenaikan harga sembako diprediksi akan terus berlanjut hingga pergantian tahun. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang dan Boyolali. Orang tua bocah Sherly Margareta akhirnya melaporkan kematian putri mereka ke polisi karena diduga korban meninggal akibat dianiaya. Bocah kelas 6 sekolah dasar itu meninggal dengan luka lebam di sekujur tubuh dan kemaluannya. Orang tua bocah Sherly Margareta mendatangi Polres Grobogan hari Senin. Mereka melaporkan dugaan penganiayaan yang menyebabkan putri mereka meninggal dunia. Orang tua korban masih penasaran karena putri mereka meninggal dengan sejumlah luka lebam di tubuhnya sehingga dicurigai Sherly tewas karena dianiaya. Polisi berjanji menindaklanjuti laporan dengan memanggil saksi-saksi untuk dimintai klarifikasi. Saat ini kita sedang melakukan klarifikasi pemeriksaan terhadap beberapa saksi, termasuk teman dari korban, beberapa saksi lain yang mengetahui terkait dengan kejadian ini. Salah satunya mungkin nanti dari bidan desa ataupun tukang pijet yang mengobati korban. Jika nantinya keterangan saksi mengarah pada adanya tindak pidana, maka polisi menaikkan kasus ke tingkat penyelidikan. Pada tingkat itu polisi nantinya akan mengatopsi jenazah korban. Bocah Sherly Margaret meninggal pada hari Rabu pekan lalu. Pihak rumah sakit menyatakan korban sudah meninggal dunia secara tidak wajar karena banyak luka lebam di sekujur tubuhnya. Pihak rumah sakit juga mengatakan terdapat luka pada kemaluan korban. Sempat lapor polisi? Sempat, tapi kan pihak keluarga kan mikirnya kan gini, sudah diikhlaskan aja, langsung mau dicabut. Tapi pihak keluarga dari saya, dari Toro, itu nggak terima, pokoknya langsung dilanjut terus. Menurut ayah korban, putrinya yang masih duduk di bangku kelas 6 SD Negeri Karangrejo 5 Grobogan sering mengigau dianiaya teman-temannya. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Pesta ulang tahun dengan adegan joget tak senonoh di sebuah hotel di Kabupaten Rembang diduga melanggar protokol kesehatan. Pihak Satpol PP telah meminta keterangan pemilik pesta. Video amatir memperlihatkan suasana pesta ulang tahun di sebuah hotel di Kabupaten Rembang. Tampak tamu undangan disuguhkan joget erotis tak senonoh. Sejumlah botol minuman keras juga tersaji. Video ini direkam pada 23 Desember lalu. Dalam video juga terlihat para tamu undangan berkerumun sehingga diduga melanggar protokol kesehatan.
Penyelenggara pesta mengakui video itu sebagai suasana pesta ulang tahunnya. Ada kejadian seperti itu, saya mau benar-benar nggak tahu. Saya taunya ya dari kemarin itu, ada video itu. Mbak, kalau izinnya itu pesta ulang tahun ya, Mbak? Iya, ulang tahun. Awalnya memang pesta ulang tahun. Memang ulang tahun, Mas, dan memang tidak ada wacana untuk sampai seheboh itu nggak ada. Satpol PP Kota Rembang masih menyelidiki dugaan pelanggaran prokes oleh penyelenggara. Penyelenggara pesta dijerat perda miras dan dikenakan denda administrasi Rp1 juta. Sementara petugas gabungan akhirnya menutup hotel yang menjadi tempat pesta joget erotis pada hari Rabu. Petugas menyegel pintu masuk hotel. Hasil penyelidikan sementara, hotel melanggar aturan perda. Informasi waktu itu malam itu bos kapal hadir. Rembang itu kan terkenal dengan raja sawer. Nah itu mungkin karena ada mungkin situasi kabar seperti itu, banyak yang hadir mungkin. Nah ini pastinya kita juga belum tahu karena ini kita baru melakukan proses pemeriksaan. Yang hadir saat ini baru owner dari GNB, ya Mbak Gadis, kita periksa. Selama ditutup, hotel dilarang menerima tamu hingga batas waktu yang belum ditentukan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang.